Pada kuliah kali ini, kita akan membahas sel volta yang tidak diinginkan, yaitu korosi. Ya. Kalau kita bicara korosi, biasanya yang ada dalam pikiran kita adalah oksidasi dari besi, ya, menghasilkan karat. Ya. Jadi Anda bayangkan kalau misalkan ini permukaan dari sebuah logam, ya, lalu di sini ada setetes air. Nah, di sini ada setetes air, ya saya gambarkan, ya. Nah, lama-lama, ya, di daerah ini Anda akan melihat besinya berkarat, ya. Kenapa? Karena di sini terjadi oksidasi besi. Kalau ada oksidasi, pasti ada reduksi. Siapa yang tereduksi? Yang tereduksi adalah gas oksigen yang terlarut di dalam tetes air ini. Ya, kalau di dalam ini ada oksigen, oksigennya mengalami reduksi, besi di sini mengalami oksidasi. Ya. Nah, jadi di dalam larutan yang netral, oksigen terlarut itu tereduksi menurut reaksi seperti ini. Ya. O2 tereduksi menjadi OH- melibatkan 4 elektron. Ini yang menyebabkan logam besi teroksidasi menjadi Fe2+. Ya. Nah, kalau Anda jumlahkan reaksi ini, kita akan dapatkan reaksi selnya seperti ini. Ya. Fe dioksidasi oleh O2 terlarut menghasilkan ion Fe2+. Nah, kalau kita hitung potensial sel dari reaksi ini adalah 0,841 volt. Ya. Nah, apa yang kita lihat dari reaksi ini? Proses oksidasi itu menghasilkan ion OH-. Jadi kita bisa mendeteksi di mana terjadinya karat, ya, dengan mencelupkan, kita lihat di sini paku, ya, pada gambar A ini ke dalam larutan, ke dalam air lah, ya. Kemudian ke dalam air ini kita teteskan fenolftalin, ya. Nah, apa yang Anda lihat pada gambar A ini? Bagian ujung paku, kepalanya, dan bagian yang tajamnya itu terdapat karat. Ya. Jadi besi mengalami oksidasi di bagian ujung. Ya. Di bagian tengah Anda lihat warna merah, itu menunjukkan di sini terjadi reduksi O2. Ya. Kalau kita lihat lagi reaksi ini, O2 ketika tereduksi dia menghasilkan ion OH-. Ya. Kalau OH- ketemu dengan fenolftalin akan terbentuk warna merah. Ya. Sekarang kita lihat kalau besi pakunya kita bengkokkan. Ya. Nah, kita lihat karat terbentuk pada kepala paku, pada bagian paku yang tajam, dan pada bagian yang dibengkokkan. Ya. Jadi pada dasarnya oksidasi itu terjadi di daerah-daerah di mana sudut dari logam besinya itu cukup tajam. Ya. Pada bagian yang lurus, ini kita lihat warna merah itu menunjukkan tempat terjadinya reduksi O2. Ya. Tapi kalau paku ini, ya, Anda masukkan ke dalam larutan asam, proses korosinya akan terjadi lebih cepat. Kenapa? Karena O2, kalau Anda reduksi dalam suasana asam, ya, reaksinya akan seperti ini. Ya. Ini potensial reduksinya sangat besar, 1,229 volt.
Jadi kalau dikombinasikan dengan reaksi oksidasi ini, kita akan mendapatkan potensial selnya sama dengan 1,669 volt. Ya. Jauh lebih besar dari ini. Ya. Apa artinya? Artinya elektron yang mengalir pada sel volta ini jauh lebih cepat. Ya. Itu berarti besi lebih cepat teroksidasi. Nah, bagaimana caranya kita mencegah korosi? Salah satu cara yang sudah lazim banyak digunakan sekarang adalah yang disebut dengan proteksi katodik. Ya. Nah, kita lihat gambar C yang ini. Ya. Ini paku. Kemudian bagian tengahnya itu dilapisi dengan seng. Ya. Kalau Anda ingat lagi deret volta, seng itu posisinya di sebelah kiri besi. Artinya apa? Seng lebih cenderung mengalami oksidasi. Jadi kalau paku besi Anda lilitkan seng, maka yang akan mengalami oksidasi adalah seng. Sementara pakunya tidak mengalami oksidasi. Jadi bagian paku tempat terjadinya reduksi oksigen. Jadi reaksi yang terjadi pada wadah C ini bisa kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan ini. Ya. Jadi kalau besi, ya ini besi, Anda lapisi dengan seng. Lalu Anda letakkan di dalam air, ya. Maka yang akan teroksidasi adalah sengnya. Ya. Sementara pada permukaan besi, oksigen akan tereduksi menjadi OH-. Ya, jadi besinya tidak akan teroksidasi. Ini yang disebut dengan proteksi katodik. Ya. Jadi kalau besi dilapisi dengan logam lain yang lebih mudah teroksidasi, maka besinya akan terlindungi. Tapi apa yang terjadi kalau paku, ya, kepada paku ini dililitkan logam tembaga? Ya. Anda lihat, bagian yang berwarna merah itu adalah bagian pada logam tembaga. Artinya apa? Artinya oksigen mengalami reduksi pada permukaan tembaga. Besinya mengalami oksidasi seluruh bagiannya. Ya. Jadi justru kalau Anda lapisi besi dengan tembaga, maka besi akan lebih mudah mengalami oksidasi menjadi Fe2+. Sementara pada permukaan tembaga, oksigen tereduksi menjadi OH-. Ya, kenapa? Karena besi cenderung lebih mudah teroksidasi dibandingkan Cu. Atau dengan kata lain, potensial reduksi Cu2+ menjadi Cu lebih besar daripada potensial reduksi Fe2+ menjadi Fe. Ya. Jadi kalau Anda ke toko material lalu melihat paku yang berwarna mengkilat, ya, seperti seng, putih begitu, nah itu adalah besi yang galvanized, gitu ya. Istilahnya paku yang tergalvanisasi. Ya. Jadi paku itu tidak akan berkarat.